Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak bunda dalam keadaan sehat dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, sebagaimana biasanya sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Setelah beberapa hari Megat Sri Rama berangkat untuk bertugas, Wan Anom melihat penghulu bendahari memikul nangka yang sudah masak dan ranum. Baunya sangat membuat air liur Wan Anom menitik karena dia kepengen memakan buah nangka tersebut. Akhirnya Wan Anom memanggil penghulu bendahari itu untuk meminta buah nangka yang harum tadi. Dia mengatakan tak dapat sebutir, seulas pun jadilah. Penghulu bendahari ini sempat menjadi bingung sebab nangka yang dia bawa adalah milik Sultan. Seandainya Sultan tahu kalau nangka itu sudah ditoreh, maka Sultan pasti akan sangat marah besar. Selain itu, penghulu bendahari ini juga kasihan melihat Wan Anom yang menginginkan sebutir buah nangka tadi, karena dalam pemikiran penghulu bendahari tadi bahwa bisa jadi ini adalah permintaan dari anak yang sedang dikandungnya. Akhirnya penghulu bendahari ini menoreh nangka itu dan dia memberikan kepada Wan Anom sebutir nangka tadi. Lalu kulit yang ditoreh tadi ditempelkan lagi oleh penghulu bendahari. Sekilas pandang, torehan tadi tidak terlihat. Akhirnya penghulu bendahari pergi membawa buah nangka itu kepada Sultan Mahmud Shah. Dengan sangat senang Sultan Mahmud Shah melihat buah nangka yang dibawa oleh penghulu bendahari tadi, karena itu merupakan buah dari hasil kebun dia sendiri. Akhirnya Sultan meneliti keadaan buah nangka itu dan dia melihat ada torehan pada bagian kulit nangka tersebut. Akhirnya Sultan merasa malu dan dia marah besar. Penghulu bendahari ditanya sebab musabab kenapa nangka itu bisa cacat. Akhirnya dengan tidak bisa mengelak, maka penghulu bendahari mengatakan bahwa Wan Anom yang menginginkan sebutir buah nangka tadi karena dia sangat menginginkannya dan dia lagi hamil. Akhirnya Sultan menyuruh penghulu bendahari menjemput Wan Anom untuk dibawa ke hadapannya. Sultan Mahmud Shah sangat marah kepada Wan Anom. Tambah lagi dia sangat murka karena hasutan Sri Bijawangsa. Dia mengatakan kepada Sultan
untuk sultan itu membelah perut Wan Anom. Apakah benar anaknya yang menginginkan buah nangka itu atau tidak? Akhirnya sultan menuruti perkataan yang dibilang oleh Sri Bijawangsa tadi. Dan konon ceritanya terlihatlah di dalam perut Wan Anom anaknya sedang menghisap buah nangka tersebut. Ketika Megat Sri Rama kembali dari tugasnya, dia tidak mendapatkan istrinya berada di rumah. Malahan orang mengantarkannya ke pusara istri dan calon anaknya. Ketika dia sudah mendengar berita yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dengan istrinya dan calon anaknya, maka Megat Sri Rama sangat marah besar kepada Sultan dan dia mengatakan kepada Sultan Johor dia akan menuntut balas kepada Sultan Mahmud Shah. Akhirnya Datuk Johor dia mendukung apa yang ingin dilakukan oleh Megat Sri Rama terhadap Sultan Mahmud Shah, tetapi dia tidak ingin ikut terlibat langsung, dia hanya melihat dari belakang saja. Maka pada hari yang direncanakan, pada saat itu Sultan Mahmud Shah sedang dijulang menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat itulah Megat Sri Rama menyambarkan keris dan menikam kerisnya kepada Sultan Mahmud Shah. Dan dia mengatakan pada saat itu, Raja alim raja disembah, Raja zalim raja disanggah. Halaman Masjid Kota Johor menjadi gempar karena semua jemaah terpaku melihat keadaan Sultan Mahmud Shah yang ditikam oleh Megat Sri Rama. Dan pada saat itu dia berusaha untuk berdiri dan mencabut keris dari perutnya, lalu melemparkan kembali keris itu kepada Megat Sri Rama sehingga mengenai ibu jari Megat Sri Rama. Tempat kejadian ini masih bisa kita lihat pada saat sekarang ini di Kota Tinggi Johor Lama. Bukti sejarahnya adalah ada makam Sultan Mahmud Shah, kemudian makam Megat Sri Rama, makam Wan Anom dan anaknya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa Sultan Mahmud Mangkat dijulang wafat karena ditikam oleh Megat Sri Rama yang ingin balas dendam, dan dia marah besar kepada Sultan Mahmud Shah karena telah membunuh istri dan calon anaknya. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.